Halo, selamat sore sahabat-sahabat petani kreatif dimanapun Anda berada. Sore hari ini jumpa lagi dengan saya Iwayan Suparta. Dan di video kali ini saya ada pesanan sebuah video diminta saya untuk membikinkan video tentang terkait dengan industri minyak nilam, teman-teman ya. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang diberikan kepada saya, namun saya mohon maaf sebelumnya dan mungkin durasinya agak panjang, dan apabila ada kesalahan dalam saya memberikan informasi atau keterangan nantinya teman-teman ya, saya mohon maaf bila keterangan saya nantinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang diberikan kepada saya, sudah tercatat di sini terkait tentang industri minyak nilam atau alat instalasi penyulingan minyak nilam. Nama pemilik penyulingan, alamat tempat penyulingan, dan masuk dalam pokok pembahasan. Nah, di sini saya diberikan pertanyaan, mengapa Bapak memilih usaha minyak nilam? 2. Terdiri dari apa saja alat penyulingan ini? 3. Apa fungsi dari boiler? Dan seterusnya, apa fungsi dari tangki masak? Dan yang kelima, apa fungsi dari kondensor? Yang keenam, mengapa Bapak memilih steam boiler untuk produksi minyak nilam? Yang ketujuh, apa kelebihan dari alat ini? Yang kedelapan, apa kelemahan dari alat ini? Yang kesembilan, dalam satu kali proses produksi butuh waktu berapa jam? Yang kesepuluh, mungkin ini yang terakhir, dalam pengoperasian alat ini Bapak butuh berapa orang tenaga kerja? Oke, kita lanjutkan teman-teman. Mungkin karena banyak sekali ini pertanyaan, kita langsung saja. Pertanyaan ini saya jawab dulu satu persatu, namun saya mohon maaf kalau jawaban saya mungkin kurang berkenan. Nah, pertanyaan yang pertama, nah ini dari pemiliknya dulu teman-teman ya. Nah, nama pemilik penyulingan ya sudah jelas, nama saya Iwayan Suparta. Alamat tempat penyulingan, alamatnya di Desa Bambadaru, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Nah, kita masuk ke dalam pokok pembahasan. Mengapa Bapak memilih usaha nilam? Saya jawab dulu, karena saya memilih usaha nilam karena nilam itu mudah tumbuh dan kurang hama. Artinya kurang hama itu tidak ada hama yang suka dengan tanaman nilam itu. Nah, dan yang kedua, terdiri dari apa saja alat penyulingan ini? Nah, sekarang saya jawab. Alat ini terdiri dari satu unit boiler, tentunya untuk pemanas, dan ini satu buah tangki pemasak, dan satu buah kondensor. Ini yang persegi 4 ini, kolam kondensor, kolam pendingin teman-teman ya. Ya, jadi itu jawabannya, terdiri dari satu buah boiler, satu buah tangki masak, dan satu buah kondensor. Nah, karena di sini saya menggunakan boiler, jadi ada pertanyaan berikutnya yang nomor 3, apa fungsi dari boiler? Boiler, teman-teman ya. Ya, di sini sedikit saya jelaskan fungsi daripada boiler. Tentu saja ini karena boiler ini tempat masak. Nah, boiler ini berfungsi untuk memanaskan air, teman-teman ya, untuk memanaskan air.
Nah, di sini boilernya terisikan air dan seperti contoh kasarnya ini adalah dapurnya. Dapur untuk memasak air untuk pemanas masak nilamnya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan yang keempat. Apa fungsi dari tangki masak? Nah, ini yang disebut tangki masak. Nah, kita perjelas dulu. Nah, ini yang disebut dengan tangki masak. Tangki tempat masak, teman-teman ya. Tangki tempat masak, tempat kita masukkan bahan baku yaitu daun nilam yang sudah kering. Kita masukkan ke dalam tangki ini untuk diproses menjadi minyak atsiri. Jadi aliran uap panas dari tangki boiler akan mengalir melalui pipa dan masuk ke tangki masak. Nah, ini tangki masaknya. Nah, itu fungsinya dari tangki masak, tempat kita memasukkan bahan baku atau daun nilam kering, teman-teman ya. Dan untuk selanjutnya pertanyaan yang kelima, apa fungsi dari kondensor? Nah, ini kita lihat langsung. Ini kondensor. Nah, ini kondensor adalah kolam air dingin untuk mendinginkan uap panas yang mengalir dari tangki nilam agar supaya bisa menjadi air dan minyak, teman-teman ya. Setelah dipanaskan dari tangki boiler masuk ke tangki pemasak nilam, lalu dialirkan ke dalam kolam pendingin. Ini kolam pendingin yang disebut kondensor. Kondensor ini mendinginkan uap panas supaya menjadi cair. Nah, di dalam kolam ini terdapat lingkaran pipa stainless melingkar di sini panjang sehingga menembus di bawah ini, teman-teman. Nah, menembus di bawah tempat keluarnya minyak dan air. Nah, itulah fungsi daripada kondensor, teman-teman ya. Oke, karena banyak pertanyaan, kita lanjut saja untuk mempersingkat waktunya supaya tidak terlalu panjang durasi videonya, teman-teman. Nah, sudah, yang kelima sudah. Nah, yang keenam, mengapa Bapak memilih steam boiler untuk memproduksi minyak nilam? Ya, tentu saja karena saya memilih steam boiler ini karena bisa menghemat waktu dan biaya untuk pengoperasian boiler ini. Jadi dalam pengoperasiannya tentu saja lebih cepat, lebih efisien karena semua serba otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi untuk penambahan air secara manual karena memakai otomatis, teman-teman ya. Nah, itu makanya saya memilih steam boiler untuk memasak nilam. Terus pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang nomor 7, apa kelebihan dari alat ini? Ya, untuk kelebihannya mungkin sedikit saya berikan gambaran. Karena kelebihan daripada alat boiler ini, kita bisa bekerja lebih cepat dan mampu
bekerja selama 2 kali dalam waktu 24 jam. Itu kelebihannya, bisa lebih cepat dan lebih hemat dan lebih irit. Untuk bangunan rumah tidak perlu panggung terlalu tinggi, karena saya ini berdiri di bawah saja, ini sudah sampai. Dan untuk yang selanjutnya, pertanyaan yang ke-8 ini, apa kelemahan dari alat ini? Nah, ini kelemahannya ini. Tentu saja teman-teman harus memahami setiap alat itu tentu saja ada kelebihan dan ada kelemahan. Kelemahan daripada alat ini, alat instalasi yang menggunakan boiler, tentu saja ada kelemahannya teman-teman ya. Kelemahan daripada alat ini harus menggunakan listrik. Jadi harus ada listrik. Tidak bisa seperti yang manual, tanpa listrik pun bisa berjalan. Kalau ini tanpa listrik tidak bisa jalan. Jadi sangat ketergantungan kepada listrik teman-teman ya. Itulah kelemahan daripada alat instalasi yang menggunakan boiler ini teman-teman. Itu kelemahannya. Jadi kita lanjutkan lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Dalam 1 kali proses produksi butuh waktu berapa jam? Nah, di sini biasa saya melakukan proses penyulingan dalam waktu 1 kali proses itu butuh waktu 10 sampai 11 jam. Itu pun dari pembongkaran, dari awal pembongkaran. Jadi kalau untuk proses penyulingan sendiri hanya butuh waktu 8 jam. Jadi 2 jam itu untuk proses pembongkaran dan pemasukan bahan bakunya teman-teman ya. Jadi untuk proses penyulingan hanya butuh waktu 8 jam. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang nomor 10. Dalam pengoperasian alat ini Bapak butuh berapa orang tenaga kerja? Ya, di sini biasa saya menggunakan 1 orang tenaga kerja dan dibantu dengan pelanggan yang punya nilam, dibantu untuk membongkar, biasa membongkar ampas yang masih tersisa di dalam tangki boiler, di tangki nilam, mohon maaf, yang tersisa di dalam tangki nilam itu dibantu oleh yang pemilik nilam. Karena saya di sini sistem sewa, jadi saya butuh tenaga kerja hanya 1 orang. Oke, mungkin pertanyaan sudah habis. Untuk selanjutnya mungkin sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat saya yang meminta video. Oke, selamat sore, salam sehat selalu, salam sejahtera selalu. Semoga kita diberikan kesehatan lahir maupun batin. Oke, terima kasih.